IDF minta pengungkapan kasus kematian anaknya terbuka dan jujur sebab di awal orang tua Bribda IDF mendapatkan informasi kalau anaknya meninggal karena sakit keras. Tapi belakangan justru Bribda IDF diduga tertembak rekannya. Kita bahas sore ini bersama dengan pengacara keluarga Bribda IDF Justinus Bianglala dan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Indra Giri. Ya, saya mau ke Pak Justinus terlebih dahulu. Pak Justinus, keluarga kan minta ungkap kasus kematian Bribda IDF ini terbuka dan jujur. Tadi juga polisi juga sudah melakukan konferensi pers. Apa respon dari keluarga? Sejujurnya kita tidak puas ya, karena diksi yang dipakai oleh Mabes Polri itu lebih ke diksi kelalaian. Kelalaian yang disampaikan ini terkait dengan keterangan para tersangka dan saksi. Sementara yang digaung-gaungkan oleh Mabes Polri berkaitan dengan CCTV, saya yakin bukan CCTV di kamar, tapi CCTV yang ada di luar. Nah, itu hanya untuk membuktikan siapa-siapa yang ada di kamar. Karena itu semestinya apa yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak buru-buru untuk mengatakan ini kelalaian. Jadi kecurigaan yang ditimbulkan dari keluarga itu yang dialami karena pakai unsur kelalaian tadi? Iya, betul Mbak. Iya, karena keluarga menduganya apa? Bukan kelalaian? Kita menduganya bukan kelalaian. Tapi? Tetapi mungkin bisa direncanakan, atau bisa memang disengaja. Perencanaan atau kesengajaan itu yang dilihatnya diduga oleh keluarga. Kalau dari Pak Reza sendiri melihatnya ini unsur kelalaian atau ada unsur kesengajaan? Ada satu hal yang bisa mempersulit atau justru mempermudah pengungkapan kasus ini, bahwa pihak kepolisian menyebut bahwa penembak atau pelaku itu berada dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. Pertanyaan besarnya adalah seberapa jauh validitas seseorang diperiksa lalu memberikan keterangan padahal dia berada di bawah pengaruh minuman keras. Itu poin pertama. Yang kedua, penggunaan kosakata kelalaian sendiri menurut saya adalah bersayap atau multitafsir. Pertanyaan, kalaulah memang sungguh-sungguh terjadi kelalaian, itu kelalaian siapa? Apakah sebatas kelalaian satu orang? Ataukah kelalaian atasan? Ataukah kelalaian lembaga secara keseluruhan? Kelalaian menyangkut pengawasan penggunaan senjata? Kelalaian menyangkut pengawasan terhadap anggota yang minum minuman keras? Dan seterusnya. Kelalaian pun ternyata mengundang tanda tanya. Yang ketiga, tampaknya masyarakat masih terhantui oleh peristiwa menggemparkan tahun lalu ketika ada seorang senior yang menembak juniornya dengan menggunakan tangan sesama junior juga, lalu mencoba menutup-nutupi kasus itu. Yang saya maksud adalah kasus Verdi Sambo. Apakah masyarakat termasuk keluarga korban masih terkenang dengan peristiwa penembakan mendiang Brigadir Yosua dengan otaknya adalah Verdi Sambo? Itu juga yang perlu dipahami termasuk oleh pihak kepolisian. Karena sampai sekarang juga pada saat di awal betul ya kalau keluarga itu justru mendapatkan telepon bahwa anaknya meninggal justru karena sakit keras. Betul begitu Pak Justinus? Karena sakit ya, karena sakit. Sakit. Terus kemudian waktu itu pada saat itu keluarga tahu ternyata itu bukan sakit pada saat datang ke Jakarta atau? Sesudah di Jakarta. Sesudah di Jakarta. Nah kalau ini juga yang bisa ditimbulkan kecurigaan Pak Reza dengan tadi awalnya kenapa nggak langsung bilang aja, kenapa harus sakit padahal bukan sakit, tertembak ini atau justru ditembak? Lagi-lagi setali tiga uang, dalam kasus meninggalnya mendiang Brigadir Yosua juga sempat disebut atau dinarasikan bahwa Yosua meninggal dalam situasi tembak menembak. Jadi ada semacam upaya untuk menutup-nutupi kenyataan. Inilah yang dikhawatirkan merupakan cerminan dari Blue Curtain Code atau kode tirai biru, istilah untuk menunjuk kecenderungan polisi untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Karena ada dugaan juga kalau keluarga ini mendapatkan telepon ya dari korban atau mendengar begitu bahwa almarhum menolak pada saat ditawarkan senpi, penjualan senpi. Pak Reza. Ya, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa situasi ini dejavu ya, mengingatkan masyarakat, lebih-lebih barangkali mengingatkan keluarga korban akan peristiwa Verdi Sambo versus mendiang Brigadir Yosua. Itu narasi yang berkembang tahun lalu. Karena itulah saya pikir bahwa desakan masyarakat, tuntutan keluarga korban agar kasus ini diungkap secara terang benderang atau transparan dan objektif,
harus bisa dilaksanakan sebaik mungkin, termasuk dengan kemungkinan melibatkan adanya pihak eksternal Polri untuk masuk dalam tim investigasi tersebut. Kalau dari keluarga sendiri, Pak Justinus sudah puas nggak sih dengan penetapan 2 tersangka yang tadi sudah diumumkan juga? Sulit ya, sulit kita mau menyampaikan puas atau tidak puas, karena dari sisi kemungkinan digunakan pasal saja, kita sebenarnya sudah tidak puas gitu loh. Nah, karena kemungkinan besar pasal yang akan digunakan oleh penyidik atau Polri pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau kurungan. Tadi sudah dibilang 338, Pak. Kalau dia kelalaian semestinya, kalau kelalaian diksi kelalaian yang didengungkan, semestinya itu yang dipakai. Tapi ya puji Tuhan kalau memang Mabes Polri menggunakan pasal 338 KUHP. Kalau kayak gitu, Pak Reza, bisakah dengan penggunaan penerapan pasal 338 ini bisa mengungkap kasus lebih terang lagi, atau sebenarnya sudah cukup dengan penetapan 2 tersangka yang cepat dilakukan oleh polisi saat ini? Pertama, saya sungguh-sungguh berharap bahwa kasus ini tidak ditangani dengan azas delik viral. Bahwa karena ada desakan publik sedemikian besar dari satu sisi, maka Polri seolah-olah harus memenuhi tuntutan dari sisi tersebut. Tetap saja harus lakukan investigasi secara objektif dan transparan. Itu poin pertama. Poin kedua terkait dengan penggunaan pasal, tidak jadi soal apabila saat ini polisi menggunakan pasal 338. Lewat investigasi lah nanti akan bisa dipastikan pasal mana yang definitif akan diajukan ke tahap proses hukum berikutnya. Apakah ke 338 saja, atau naik ke 340, atau pasal yang lain, itu tergantung pada investigasi. Yang jelas jangan berdasarkan delik viral mengikuti arah angin bertiup. Apakah perlu ada otopsi ulang misalnya, Pak Reza? Tadi saya katakan, untuk kasus-kasus yang menarik perhatian publik, bahkan memantik skeptisisme masyarakat, tidak ada salahnya proses investigasi diperluas dengan melibatkan pihak eksternal, lakukan otopsi ulang untuk memastikan bahwa kasus ini terungkap secara objektif dan transparan. Itu saya tandaskan berulang kali. Pak Reza, saran apa yang Pak Reza bisa berikan kepada pihak keluarga korban untuk membantu proses penegakan kasus kematian Brigadir IDF ini bisa terang dan jujur? Kalau saya terus terang berpusat pada, saya coba ikuti arah pemikiran Polri ya, bahwa menyebut ini kelalaian. Lepas bahwa kemudian pasalnya untuk sementara berubah menjadi 338. Kelalaian itu harus diuji. Kelalaian pihak yang mana? Nah, untuk tanda petik menekan Polri untuk memastikan kelalaian itu bisa dipertanggungjawabkan secara utuh dan tepat pihaknya, maka tidak ada salahnya juga kalau pihak keluarga mengajukan gugatan secara perdata kepada pihak kepolisian untuk meminta ganti rugi atas peristiwa ini. Hingga lagi nanti akan ditentukan oleh hakim, apakah ganti rugi itu sebatas oleh pelaku saja, ataukah oleh institusi secara keseluruhan, ataukah bagian tertentu saja, divisi tertentu saja dari institusi tersebut. Dan kalau ini yang diistilahkan sebagai police misconduct compensation, kompensasi atas penyimpangan perilaku di lingkungan kepolisian. Oke, kalau gitu dari pihak keluarga sendiri, apakah juga sudah menyiapkan bukti-bukti untuk nanti memperkuat dugaan dari pihak keluarga? Tadi kalau bukannya kelalaian ya, melainkan mungkin ada unsur kesengajaan, Pak Justinus. Tentu kita seperti yang disampaikan Pak Indragiri, memang bagian dari rencana kita untuk melakukan gugatan perdata. Termasuk kita nanti juga akan menyampaikan ke Mabes Polri sebagai sebuah institusi yang menaungi para anggotanya untuk juga berkaitan dengan hukum adat. Karena bagi orang Dayak, itu paling tidak dengan adanya hukum adat pati nyawa, itu maknanya sebenarnya baik gitu. Maknanya baik, ada hukum adat pati nyawa itu memungkinkan seorang pelaku untuk meminta maaf. Prosesinya seperti itu, meminta maaf kepada Tuhan, lalu meminta maaf kepada arwahnya, dan membentuk suatu penghormatan terhadap arwah yang telah meninggalkan jasad. Itu. Lalu yang berkaitan dengan perdata, itu bagian dari rencana kami. Baik, salah satunya adalah pengajuan gugatan perdata dalam waktu dekat ya untuk kematian Bribda IDF. Terima kasih Pak Justinus, terima kasih Pak Reza, sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indragiri. Setelah ini